Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin Rawalumbu, pada hari ini kita memulai membaca risalah, namanya Risalah At-Tabukiyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di risalah ini cukup ringkas tapi benar-benar padat isinya. Risalah Tabukiyah ini beliau tulis dalam suatu perjalanan yang beliau lakukan di Tabuk. Tabuk itu tempat antara Mekkah dan negeri Syam, nama desa. Sampai sekarang masuk ke Tabuk itu ya sudah masuk daerah Saudi. Ditulis pada tahun 733 Pak ya. Ya, silakan Pak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kepadanya kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Lihat kebiasaan para ulama Rabbani memulai tulisannya seperti ini. Berkata Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Abi Bakar, yang beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah Azza wa Jalla meridainya dan meridai buku yang beliau tulis dalam perjalanan menuju Tabuk, bertepatan pada tanggal 8 Muharram tahun 733 Hijriah, setelah pengiriman sebuah manzumah yang awalnya sebagai berikut. Ya, kalau beliau menulis ini tahun 733 Pak ya. Nah, sementara beliau itu dilahirkan pada tahun 691-an. Ya, ketika beliau wafat rahimahullah umurnya 60 tahun. Tapi yang namanya kebaikan kekal. Selalu dibutuhkan risalah seperti ini. Banyak ulama yang memberikan perhatian. Itu tahqiq ini. Buku yang saya pegang ini saja itu ada 5 macam. Antara yang tebal dan yang tipis, antara yang dulu saya pegang ini tahun berapaan ini? Tidak bertahun di sini. Tapi setahu saya buku-buku yang seperti ini tuh ditulis masih tahun 60-an. Ya, yang nuskha begini nih. Artinya masih mirip dengan manuskrip. Ya, silakan Pak. Apabila matahari siang telah menyingsing, amma ba'du, saya penulis memuji Allah dengan puji-pujian yang merupakan haknya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada penutup para rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Maidah Pak ya. Ayat ya. Artinya, dan tolong menolonglah kalian
dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini ada perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian. Lihat, kalian, bukan kamu Pak ya. Kalau kamu itu satu, kalian sebenarnya. 'Alal birri, untuk melakukan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong, 'alal ismi, untuk berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, ayat ini yang beliau mau tafsirkan, dan beliau akan menjelaskan kepada kita betapa tolong menolong menuju ke surga dan tolong menolong menuju ke neraka itu suatu hal yang real. Di dunia ini kita kalau mau berbuat baik butuh kerjasama dengan orang lain atau tidak Pak? Ini sholat 5 waktu saja, ini yang akan beliau jelaskan nih. Sebenarnya hakikat kebaikan dan ketakwaan yang diperintahkan untuk sama-sama kita lakukan itu bagaimana. Tapi sebelum larut ke tulisan beliau ini, antum sendiri melihat kan, kebaikan dan keburukan itu selalu dilakukan sendiri-sendiri atau berkolega. Nah, kita menunaikan sholat 5 waktu saja kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Lihat deretan ayat ini, wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Lihat, warka'u, dan rukuklah kalian ma'a, bersama ar-raki'in. Ya, ada imam, ada makmum, ada imam, belum muazzinnya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu selalu dilakukan dengan kebersamaan. Kita membutuhkan kebersamaan. Makanya jangan ini apa, kalau dengan sesama manusia itu kalau cuma cek sedikit saja jangan suka dibesar-besarkan. Sehingga kita apa? Dengan mudah apa? Mengkat hubungan dengan orang. Apalagi kalau itu adalah family. Family ada yang disebut dengan silaturahim. Silaturahim memang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Betapa banyak nas dalil yang memerintahkan kita itu untuk memperbaiki hubungan dengan family. Dan betapa banyak hadis yang mengharamkan sampai-sampai dikaitkan dengan rizki dan manfaat umur yang namanya silaturahim. Jangan kesalahan keluarga kita itu, family kita itu sedikit cek begitu, lantas itu yang selalu dibesar-besarkan untuk tidak berkompromi dan tidak ada hubungan silaturahim dengan mereka. Itu kerugian dunia dan akhirat. Dan itu kenistaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Banyak orang belasan tahun mengaji tapi hubungannya dengan familinya tidak baik. Apa dia belum belajar tentang kewajiban silaturahim? Kalau dia katakan mereka suka begini ya, tabiat manusia yang tidak tahu melakukan hal-hal yang keliru. Tapi kewajiban Anda sebagai keluarga atau family, andai tolan yang mengetahui hal itu, jelaskan dong dengan cara yang baik kepada mereka. Karena kita ini hidup bukan sendirian.
bukan sendirian. Orang hidup tanpa pasangan saja betapa nista hidupnya. Bagaimana dengan tanpa famili, tanpa manusia, tanpa saudara-saudari kaum muslimin? Susah hidupnya jadinya. Nah, tetapi nanti beliau akan memfokuskan pada pembahasan kebaikan dan ketakwaan yang dituntut ini. Apa sih sebenarnya hakikatnya? Sekaligus menjadi kewaspadaan akan ketergelinciran secara bersamaan. Karena nanti ada fenomena Pak seperti ini. Coba ya kita buka di sini ada surat Az-Zukhruf nih. Di surat Az-Zukhruf itu kita mulai surat Az-Zukhruf dari ayat 67 ya. Di surat Az-Zukhruf ayat 67 sampai sekian ayat sesudahnya itu menunjukkan bahwa kebersamaan di dunia ini nanti akan dibahas di sana nantinya. Coba ya, ini Pak, Az-Zukhruf ayat 67 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang al-akhilla yang berkasih sayang di dunia ini itu, tapi dengan cara yang tidak baik. Ba'duhum li ba'din, antara yang lain dengan yang lainnya itu apa? Aduwwun, bermusuhan jadinya, jadi musuh. Tapi ada pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Antum lihat ya, kita kan dalam ayat yang dibacakan dalam surat Al-Maidah tadi Pak ya, kan diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian ke dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun 'alaikumul yaumah, tidak ada kekhawatiran bagi kalian pada hari ini. Wala antum tahzanun, dan kalian juga tidak bersedih. Ini jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang kita kejar di sini. Makanya para khatib dan para ustadz kita itu selalu mengulang-ulangi ayat, apalagi ini hari-hari yang mulia nih. 10 hari awal bulan apa Pak? Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, amalan soleh yang dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada amalan-amalan yang dilakukan pada hari 10 ini. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10. Ya mari kita memaksimalkan usaha. Apapun, kalau antum terbiasa dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah sebagai tambahan yang wajib, begitu juga penyempurnaan sholat-sholat wajib yang lebih afdal dengan cara yang lebih khusyuk dan tumaknina. Begitu juga mungkin ada di antara kita yang terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah pada hari-hari ini, kalau tidak melakukan segala kebaikan, silaturahim kepada keluarga yang selama ini mungkin sudah lama tidak bertemu, banyak berdoa, lebih banyak membaca Al-Quran, mengulangi apa yang sudah dihafal, dan seterusnya. Perbanyak hari-hari yang seperti ini. Khususnya yang kita sebutkan tadi, silaturahim. Semua orang yang ada hubungan familinya dengan kita
dihubungi. Kalau tidak bisa mengunjungi mereka, hubungi lewat HP. Apa gunanya ada teknologi? Teknologi dipergunakan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. La khaufun alaikumul yauma, pada hari ini tidak ada bagi kalian ini rasa takut. Wala antum tahzanun, dan kalian juga sudah tidak akan bersedih. Apa ini? Alladzina amanu bi ayatina, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu diimani, dilaksanakan, sebelumnya dipelajari dan ditadabburi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita selalu dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, kemudian juga mentadabburi dan mengamalkan setelah kita pahami. Alladzina amanu bi ayatina, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Wa kanu muslimin, dan mereka itu berserah diri, muslim. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Perintah, masuklah kalian ke dalam surga dan pasangan-pasangan kalian. Lihat, dan pasangan-pasangan kalian. Ini sebagai bentuk kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sekeluarga, ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jangan mau ini bertakwa dengan sendiri. Keluarga kita ikutkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekuat tenaga kita menjadi keluarga yang bertakwa. Ya mungkin ada di antara kita, pasangan kita, anak-anak kita yang terkesan agak susah diberi perhatian. Kita bersabar memberikan perhatian. Karena memberikan perhatian juga itu ketakwaan. Karena ini diperintahkan. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ini yang sebenarnya akan diurai oleh penulis rahimahullah. Lanjut Pak. Sungguh ayat ini mengandung seluruh hal yang berkaitan dengan kebaikan seorang hamba, baik itu di dunia maupun di akhirat. Lihat, beliau berbicara tentang kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Lanjut. Baik itu hubungannya antara sesama hamba maupun hubungannya dengan Rabb mereka. Karena sesungguhnya setiap hamba tidak akan sanggup untuk lepas dari dua hal ini atau dua kewajiban ini, yaitu kewajibannya terhadap Al-Khaliq dan juga kewajibannya atas sama makhluk ciptaannya. Iya, lihat Pak ya, perkataan yang sangat indah di sini. Dia katakan wa qad istamalat hadhil ayatu ala jami'i masalihil ibad. Ayat ini mencakup segala kemaslahatan hamba fi ma'ashihim wa ma'adihim, dalam kehidupan mereka di dunia ini dan nanti tempat kembali mereka di akhirat. Bagaimana? Fima bainahum ba'duhum ba'da. Di antara mereka, antara yang satu dengan yang lainnya, ada hubungan. Bekerja sama dengan makhluk dalam kebaikan. Baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Antum lihat, kita kalau menjadi pedagang, apakah kita mampu hidup sendiri tanpa pembeli? Begitu juga pembeli kalau tidak ada pedagang, bagaimana? Ini menunjukkan bahwa kita itu saling membutuhkan.
Tapi antara ini dengan ini harus ada yang memperantarai. Apa yang memperantarai? Hukum yang mengikat. Anda boleh berjual beli, tapi jangan saling mencurangi. Anda sebagai penjual harus menjual barang halal dan yang bagus. Jangan menyembunyikan cacat yang ada pada dagangan Anda. Karena itu haram hukumnya. Penipuan namanya. Al-ghish. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Allah mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu juga. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika Allah mengharamkan perzinahan di antara makhluk, beliau memerintahkan untuk melakukan akad apa? Akad nikah. Itu. Jadi yang antara mereka ini saling membutuhkan tapi diikat dengan hukum. Hukum inilah yang akan memberikan jaminan kebahagiaan dunia mereka dan juga kebahagiaan akhirat mereka nantinya sebagai bentuk balasan ketakwaan mereka di dalam menjalankan hal tersebut. Itulah sebabnya mengapa para ulama memberikan definisi ibadah itu ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Firman Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ulama diantaranya guru penulis sendiri itu memberikan definisi ibadah yang mencakup cakupan yang luas, bahwa yang dimaksud dengan ibadah dalam tuntutan ini adalah segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik itu dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, baik itu lahir maupun batin. Mencakup kan? Jadi segala gerak-gerik kita itu bisa bernilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan kita untuk tugas penghambaan diri kepadanya. Bukan sekadar bersenang-senang, tetapi bagaimana kesenangan itu bisa bernilai ibadah yang diberikan pahala oleh Allah untuk kebaikan pada tempat kembali kita nanti di sana yang kekal. Nah, jemaah sekalian, dia katakan wa fina ma bainahum wa baina rabbihim, juga antara mereka sendiri dengan Rabb mereka. Jadi hubungan dengan sesama makhluk dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia katakan di sini, fa inna kulla 'abdin la yanfakku an hatainil halatain. Semua hamba itu tidak akan lepas dari dua permasalahan ini. Hubungan antara dirinya dengan Allah dan hubungan antara dirinya dengan semua makhluk. Masalahnya kita sebagai makhluk akan kekal di tempat ini atau tidak? Akan pergi atau tidak pergi? Akan pergi. Mungkin di antara kita ini tidak akan ada yang sampai 100 tahun, Pak. Harus pergi dari dunia ini. Kalau belum kiamat. Bagaimana kebersamaan kita antara makhluk dengan makhluk itu menjadi ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Kita jangan saling membohongi. Kita jangan saling mengkhianati. Kita jangan saling mencurangi. Karena kebaikan hubungan kita itu menjadi bekal bagi kita untuk kebahagiaan di sana nantinya. Jangan. Kita harus selalu bersama dalam kebaikan. Dia katakan semua hamba tidak mungkin terlepas dari kedua hal ini. Hubungan mereka antara mereka sendiri dan hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dia katakan wajibun bainahu wa bainallahi wa wajibun bainahu wa bainal khalq. Tidak mungkin kedua hal ini terlepas dari seseorang. Anda mau baik dengan sesama makhluk, Anda sendiri yang akan menuai. Tapi kalau buruk terhadap orang, ya Anda menuai di dunia ini sebelum di akhirat. Anda akan menyusahkan diri sendiri. Nah, lanjut Pak sedikit. Adapun kewajiban antara sesama hamba yang berkaitan dengan pergaulan, tolong-menolong, dan pertemanan adalah agar setiap hamba mampu berinteraksi satu sama lain. Ini berasosiasi tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah dan dalam rangka menggapai keriduannya. Yang mana hal ini merupakan tujuan yang harus dicapai dari kebaikan, kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dua hal ini, yaitu kebaikan dan takwa. Ana mau balik pertanyaan untuk membuktikan realitas ini. Apa yang beliau katakan di sini, rahimahullah. Kalau ada orang buruk terhadap semua makhluk, atau sebutkan lebih banyak makhluk yang dia buruki daripada yang dia baiki. Itu punya yang dia baiki karena mendukung keburukannya. Begitu kan? Nasibnya di dunia ini berapa? Kak, bagaimana menurut antum? Kalau ada orang, satu orang saja, orang ini lebih banyak manusia yang dia buruki, sikapi dengan cara yang buruk daripada yang dia baiki. Itu pun yang dia baik-baiki itu karena orang-orang itu mendukung keburukan dia. Apa jadinya makhluk yang seperti ini? Tenang atau tidak tenang? Lihat ya, kalau dia hianati seseorang di Rawalumbu, lalu dia berpindah ke Cikarang, kira-kira untuk kembali ke Rawalumbu atau lewat, sekadar lewat saja, enak atau tidak? Karena dia akan mengatakan takut berjumpa dengan si A, takut berjumpa dengan si B, takut berjumpa dengan si C sampai Z. Karena hampir semua manusia dia ini, dia sikapi dengan tidak baik. Jangan permasalahan penipuan dan ini. Seseorang pernah mengungkapkan kata-kata yang dipahami oleh orang lain itu sebagai bentuk, cuma salah paham saja kata-kata. Untuk bertemu itu tidak enak. Karena setan menghasut orang untuk tidak meminta maaf di antara mereka. Seseorang dengan alasan ingin bertakwa kepada Allah, lalu dia lihat kerancuan dan apa yang disebut dengan kesalahan pada orang lain, lalu dia sikapi orang lain itu dengan cara yang tidak baik. Sudah tidak menasihati, sudah menjauhi, sudah menggibah, sudah menggunjing, ini dan ini, sudah buang muka untuk bertemu. Kedua kalinya itu cenderung, saya nggak mau lewat situ, takut. Memang kenapa? Oh, saya ada masalah dengan dia. Ya Anda sendiri yang bikin. Mengapa kesalahan orang, mengapa keburukan orang, mengapa kekeliruan orang itu selalu Anda sikapi secara berlebih-lebihan, sementara Anda belum menasihati, Anda belum menjelaskan. Seharusnya kan jangan dijauhi orang. Nah itu. Jadi apa yang beliau katakan di sini itu benar. Beliau hidup 60 tahun umurnya, melihat kehidupan ini seperti itu. Dan juga beliau yang agak paham dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran pun paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman memerintahkan makhluk untuk ketakwaan dan kebaikan, itu adalah untuk kebaikan mereka dalam kehidupan dunia ini maupun kebaikan akhirat. Antum lihat sendiri sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
tutupi keburukan dengan melakukan banyak kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Karena tabiat kita begitu, ingin bertakwa tapi keliru. Ingin menjadi orang yang baik tapi keliru, malah dianggap ini salah dan seterusnya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Lihat an-nasa. An-nasa itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang fasik. Semua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Karena untuk kebaikan, bukan kita ini harus baik, bukan buruk. Ya, ini teman-teman sekalian muqaddimah dari Ibnu Qayyim sebelum masuk ke hakikat keimanan, keislaman, begitu juga ketakwaan dan kebaikan. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.